Kalau premium sama pertalite itu dia nggak ramah lingkungan. Nggak apa-apa sih, mau ramah lingkungan juga ramah kantongan gitu. Baik dari sisi fiskal maupun moneter, sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak. Loh, tadi katanya menyentil, tapi sekarang nggak bisa terhindarkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau warga cukup makan pisang, tak perlu makan nasi. Pusing Pak, sebenarnya mau pindah ke negara mana saya? Yang punyanya Indonesia. Assalamualaikum guys, kaos gua keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gua cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca dah. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Ngopinya nanti pas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang puasa insya Allah puasanya lancar, berkah, manfaat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kebaikan dunia wal akhirah. Amin. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera ditemukan obatnya sehingga kalian bisa sehat seperti sedia kala, sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke konten, seperti biasa, lu cek itu deskripsi video. Kalian cek deskripsi video, di situ ada semua channelnya Babe Aldo yang berafiliasi sama Babe Aldo. Ada Babe Aldo aja ini, ada Babe Aldo Suara Kebenaran, ada Babe Aldo Reborn, ada Kopi Babe Aldo, ada channel Suara Kebenaran. Langsung di subscribe supaya kalau kalian tidak melihat ada siaran di atau uploadan di channel ini, kalian sudah tahu Babe di channel yang mana gitu. Harap malum. Ya begitu, karena sering kena sliding gue. Kalau sliding itu kan pergantian pemain. Oke guys, konten gue kali ini masih seputar BBM naik tinggi, susu tak berbeli, orang pintar tarik subsidi, bikin bayi kurang gizi. Itu Om Iwan Fals dulu. Sekarang gue nggak tahu gimana dia ya. Nah ini ada, kita sambil hiburan ya, nunggu waktu berbuka ya supaya kita tetap bisa kuat tahan menghadapi ujian. Ya sambil menunggu berbuka ada video-video, ada 2 video dan 1 berita. Oke, yang akan gua rangkum tentang BBM nih, 2 video. Video pertama adalah tentang ini. Ntar gua pakai headset dulu supaya kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim.
Minyak goreng sudah cukup lama mengalami lonjakan harga. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang. Bentar dulu. Nih yang bikin yang ngedit videonya siapa sih? Habis berita minyak terus suara Pak Ma'ruf Amin gitu. Gue langsung kebayang pisang anjir. Iya, jangan-jangan nih nanti ya guys. Ngakak nggak sih lu kalau umpamanya tiba-tiba pisang hilang dari peredaran? Harga pisang melonjak tinggi. Tiba-tiba petani nggak nanam padi, nanam pisang. Ini yang edit siapa sih? Suara Pak Ma'ruf lagi. Ulangi ya. Lu be, udah tahu begitu ngakak? Ya iyalah, yang ngakak diulangin lah. Ulangi ya. Bismillah. Minyak goreng sudah cukup lama mengalami lonjakan harga. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Harga BBM non-subsidi Pertamax dipastikan naik per 1 April. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau warga cukup makan pisang, tak perlu makan nasi. Pusing Pak, sebenarnya mau pindah ke negara mana saya? Yang punyanya Indonesia. Aduh, itu yang edit pahala besar tuh. Jadi ya berita-berita di TV memang begitu ya. Dari mulai minyak BBM yang susah, ya harga BBM tinggi, terus Pertalite susah, terus minyak goreng susah, terus BBM naik tinggi. Pak Ma'ruf Amin ngomongin booster sama ngomongin pisang. Dan itu Bapak ya susah sih. Suaranya Bapak ini tadi coba dengar. Bentar, sini ya. Oh ini. Oke, kita lihat lagi ya. Cukup makan pisang, tak perlu makan nasi. Pusing Pak, sebenarnya mau pindah ke negara mana saya? Yang punyanya Indonesia. Aduh, Pak, yang pusing bukan cuma Bapak, banyak Pak yang pusing, banyak. Makanya ini kita bikin kontennya jadi hiburan. Pusingnya di Indonesia ini di Plus 62 bisa jadi konten hiburan, oke guys? Nah, sekarang kita masuk ke video kedua, guys. Ya, video kedua yang akan kita reaksi tentang BBM juga. Kemarin kan Pak Erick Thohir bilang, nggak usah ribut-ribut, stok Pertalite itu banyak, kata Pak Erick. Tapi ini ada berita begini nih. Ya, kita nggak boleh ribut. Iya Pak, saya ngakak aja nggak ribut. Tapi ngakak nggak ribut gimana Pak? Ngakaknya Satgas. Lu tahu ngakaknya Satgas Covid? Gimana ngakaknya saya? Karena pas buka puasa bersama nggak boleh ngobrol. Aduh, kebijakan apa sih begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah tengah bersiap untuk menghapus bahan bakar minyak jenis premium dan Pertalite mulai 2022. Penghapusan premium dan Pertalite dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. BBM yang dinilai ramah lingkungan yakni memiliki nilai oktan atau research octane number. Masa transisi selesai, Pertalite juga turut dihapus. Pertalite akan diganti dengan Pertamax yang memiliki RON 9192. Perubahan dari premium ke Pertalite mampu menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 14%. Transisi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terkait BBM yang ramah lingkungan. Sementara itu, rencana penghapusan Pertalite dan premium Persiapan penghapusan diawali dengan pengurangan stok premium dan Pertalite di SPBU dan mengedukasi warga untuk menggunakan BBM dengan RON 90% ke atas. Nah, jadi udah dari dulu ada wacana itu menurut berita di situ bahwasannya akan ada penggunaan BBM yang ramah lingkungan, yaitu Pertamax. Kalau premium sama Pertalite itu dia nggak ramah lingkungan. Nggak apa-apa sih, mau ramah lingkungan juga ramah kantongan gitu. Ya jangan mau ramah lingkungan tapi kantong kita dikuras. Ya sekalian aja Pak, dihapuskan aja BBM. Orang yang punya mobil naik kuda aja balik andong, dokar. Begitu Pak. Dan itu sekarang kata Pak Erick Pertalite stoknya ada. No tuh ada wacana begitu Pak di berita itu. Gimana tuh? Itu berita bener apa kagak sih? Ya itu beredar loh. Ada di tok-tok. Ya kan? Jadi sebenarnya Pertalite ini memang mau dihapuskan nggak? Nggak apa-apa dihapuskan, tapi Pertamaxnya dihargain Pertalite gitu. Itu ramah banget lingkungan. Ini Pertamax dinaikin, Pertalite dihilangin. Aduh, sadis kakak.
Sadis itu. Tapi ada sedikit kabar gembira guys dari Pak Jokowi nih. Ada berita Pak Jokowi ngomong begini nih. Harga Pertamax naik, Jokowi, menteri tak punya empati. Nah lu, ngamuk gak tuh Pak Jokowi itu? Kita baca beritanya guys ya. Menteri tak punya empati katanya. Ini dilansir dari CNBC Indonesia. Presiden RI Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara menyentil menteri kabinetnya, khususnya kepada menteri yang mengurus persoalan tentang kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis RON 92 atau Pertamax. Pak, jangan cuma nyentil Pak, balikin harga normal gitu Pak. Kalau cuma negur tapi harganya sama aja ya percuma, berarti Bapak kalah sama menteri dong. Kan Bapak presiden mestinya bisa, enggak, itu harga salah, turunin lagi. Kan begitu bisanya, bisa nggak sih yang begitu ya? Seperti yang kita ketahui, menteri yang mengurus persoalan BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Presiden Jokowi mengatakan bahwa menteri tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai kenaikan harga BBM Pertamax. Loh, kok bisa menterinya nggak ngasih penjelasan, Pak? Waduh, itu menteri model gimana, Bapak? Kok bisa milih menteri begitu, Pak ya? Kalau saya pecat, kalau saya, kan saya bukan presiden. Menteri tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax naik? Diceritain dong. Ada empati kita? Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada empati. Itu yang namanya memiliki sense of crisis. Tegas Jokowi dalam memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa 5 April. Nah itu kan Bapak yang milih menterinya. Dan mestinya kalau memang punya empati ya turunin lagi Pak harganya Pak. Turun lagi, apalagi Pertalite ini mulai jarang Pak. Dan Pak Erick Thohir ternyata bukan Menteri SDM ya, ikut ngomong masalah Pertalite tuh. Tapi BUMN sama juga ya. Bingung gue sama tugasnya Pak Menteri-Menteri ini. Ada Menteri Menko yang ngurusin semua, ya kan, Menteri segala urusan dan situasi itu ada dulu tuh. Sekarang ada nggak ya? Presiden Jokowi mengatakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang berlaku sejak 1 April 2022 tidak dapat terhindarkan sebab situasi saat ini tidak mudah, baik dari sisi fiskal maupun moneter, sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak. Loh, tadi katanya menyentil, tapi sekarang nggak bisa terhindarkan. Jadi gue bingung ya. Jadi sebenarnya nyentil atau tidak terhindarkan? Bingung gak gue? Aduh, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara. Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah, kata Jokowi. Kepala negara lantas memaparkan tingkat inflasi di Amerika Serikat sudah mencapai 7,9%, biasanya di bawah 1%. Uni Eropa 7,5%, biasanya di kisaran 1%. Dan Turki 54%. Angka-angka seperti ini akan membawa kita, yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan, tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Gak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM. Gak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik Pertamax, ujar Jokowi. Lah tadi katanya minta penjelasan. Sekarang menjelaskan begini. Kami bingung Pak Jokowi. Jadi gimana maksud Pak Jokowi nyentil menteri, terus Pak Jokowinya ngomong begini? Guys, komentar di bawah deh ya. Gue bingung. Di atas kata-katanya menyentil, gak punya empati, sense of crisis. Di bawah ngomong begini tulisannya nih. Jadi sebenarnya Pak Jokowi gimana ya? Ini mau buka puasa berapa menit lagi nih? Yang kuat-kuat ya guys. Oleh sebab itu, lanjut dia, kewaspadaan yang tinggi harus dilakukan setiap hari, setiap minggu. Harus dihitung terus bagaimana harga gas, dan terutama memang selain harga energi dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat-sangat penting sekali untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan, kata Jokowi. Kami bingung Pak sama keputusan Bapak. Bapak di atas katanya menyentil menteri, nggak punya sense of crisis. Tapi di bawah Bapak ngomong tadi nggak bisa terhindarkan. Jadi yang betul Bapak atau menterinya, atau betul dua-duanya atau salah dua-duanya? Menurut kalian gimana sih guys? Gue kadang bingung ya. Ini minta maaf ya gue ya. Buat Pak Jokowi saya minta maaf, buat Pak Menteri saya minta maaf. Malum Pak, ya kualitas rakyat Bapak ya begini pemikirannya gitu. Jadi kami suka bingung gitu Pak. Bapak di atas bilang sense of crisis ini di beritanya di CNBC ini. Terus bahwa Bapak ngomong begini, kan kami bingung Pak, bingung. Dan sekali lagi, selain rakyat, hampir di semua negara sudah mengalami ini. Masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. Lanjutnya,
Ya Pak, udah makin bingung juga Pak, sudah naik-naik Bapak pernyataannya begini makin bingung kami Pak. Jadi sebenarnya Bapak apa sih ya? Jadi sebenarnya sense of crisis itu tidak dimiliki oleh menteri atau gimana Pak? Udah harga naik semua, terus pernyataannya membingungkan Pak. Jadi sebenarnya Pak Jokowi gimana Pak? Aduh. Udahlah ya guys ya, gua udah off dulu ya. Aduh, udah mau pecah kayaknya kepala nih. Aduh, nyari pisang dulu. Aduh, kenapa jadi ke pisang sih? Udah ya, gitu aja gua guys ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Berapa menit lagi ini waktunya berbuka ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan makin bingung gue ya. Pokoknya makin bingung sama pernyataan Pak Jokowi. Katanya tadi ngomel, sense of crisis. Tapi ternyata memang nggak bisa terhindarkan katanya. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Atau benar semua, salah semua, atau salah yang benar? Nah ya gitu aja dah. Lu mikir komentar yang baik di bawah. Jangan lupa like, share kalau kalian merasa suka dan bisa jadi manfaat. Like, share, dah. Begitulah, inilah presiden kita, menteri kita, pejabat kita, pemerintahan kita. Ya kita syukuri aja ya. Syukuri, terima aja, terima. Kita terima dengan segala kerendahan hati dan kebijaksanaan dan kesabaran. Sabar deh lu. Sabar deh. Oke, mau puasa. Ini puasaan, nggak mau puasa lagi, puasaan ini. Oke, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin berat puasa tahun ini kayaknya bingung gue, otak gue yang kerjanya bingung.